Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Ira Yunita Prastiwi dengan nomor pokok mahasiswa 1861210005. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kampus Universitas Mandiri. Di sini saya akan membahas mengenai rancangan proposal yang sudah saya buat yang berjudul Efektivitas Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air pada peserta didik dengan mata kuliah Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampuh Bapak Cahyono MPD. Video ini saya buat karena untuk memenuhi ujian akhir semester. Berikut pokok pembahasan dari hasil rancangan proposal yang sudah saya buat, yaitu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, teori, pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rancangan lokasi penelitian, sampel dan populasi penelitian. Pembahasan pertama, latar belakang masalah. Pendidikan merupakan satu variabel penting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan mampu mengubah seseorang menjadi lebih berkualitas dengan meningkatkan intelektual, keterampilan, pengembangan potensi diri, dan membentuk pribadi yang bertanggung jawab serta kreatif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan bukan hanya berperan untuk membagikan ilmu kepada peserta didik saja, melainkan juga berperan dalam mempersiapkan agar peserta didik mampu menghadapi masa depan yang serba maju ke depannya, tanpa menghilangkan sikap cinta tanah air yang ada pada diri peserta didik tersebut. Dunia pendidikan erat kaitannya dengan peserta didik. Peserta didik ini adalah orang yang memiliki kemampuan dasar yang memang perlu untuk dikembangkan melalui pendidikan, baik pendidikan di tingkat keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat di mana peserta didik itu berada. Ulifa dan Swansa berpendapat bahwa rasa cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, memiliki, menghormati, dan loyalitas pada negara tempat ia tinggal. Jadi, rasa cinta tanah air ini itu merupakan sikap cinta tanah air yang ditanamkan pada setiap individu yang tercermin dalam sikap rela berkorban. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah saya lakukan pada bulan Januari, serta telah melakukan wawancara dengan beberapa peserta didik, khususnya di kelas 10 dan beberapa guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Jalan Cagak, maka didapat informasi berkenaan dengan sikap cinta tanah air, bahwa ditemukan cukup banyak peserta didik yang suka budaya asing, terlihat dari cara berpakaian, film favorit dalam bahasa panggilan seperti Opa, Cagia, dan lagu-lagu yang mereka nyanyikan serta ketertarikan mereka dengan banyak hal yang berbau dengan Korea. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 1 Jalan Cagak yaitu kurangnya kemauan peserta didik belajar akan terhadap mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengenai materi cinta tanah air. Nah, salah satu upayanya yaitu dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air itu dengan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dengan mengajarkan tentang etika, perilaku, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat. Mengacu pada lampiran peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah mengungkapkan bahwa mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari hasil penjabaran di latar belakang, saya tertarik untuk mengadakan penelitian tentang efektivitas mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air pada peserta didik. Pembahasan kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu ada bagaimana perencanaan efektivitas mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air pada peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan efektivitas mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air pada peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Yang ketiga, bagaimana penilaian efektivitas mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air pada peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Dan yang terakhir, ada bagaimana kendala dan solusi efektivitas mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air pada peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Yang ketiga, tujuan penelitian. Pertama, ada tujuan umum, di mana untuk mendeskriptifkan bagaimana efektivitas mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air pada peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Lalu ada tujuan khususnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana perencanaan, lalu ada bagaimana pelaksanaan, lalu ada bagaimana penilaian, dan bagaimana kendala dan solusi efektivitas mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam menumbuhkan sikap cinta tanah air pada peserta didik di kelas 10 SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Yang keempat, teori. Teori yang diambil yaitu ada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah, bahwa di sini mengajarkan peserta didik untuk berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, mengembangkan pemikiran peserta didik secara positif dan demokratis, serta dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Teori yang kedua mengenai sikap cinta tanah air. Rasa cinta tanah air dapat diartikan sebagai rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya, mencintai adat atau budaya ada di negaranya dengan melestarikannya dan melestarikan alam dan lingkungan. Pembahasan kelima, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya ambil yaitu pendekatan kualitatif. Pembahasan keenam, metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil yaitu metode deskriptif, di mana tujuan dari penelitian deskriptif ini yaitu membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pembahasan ketujuh, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya ambil yaitu ada teknik observasi, lalu ada teknik wawancara, lalu ada teknik dokumentasi, lalu ada teknik kuesioner atau angket, dan teknik literatur. Pembahasan 8, teknik analisis data.
Teknik analisis data yang saya ambil yaitu ada reduksi data, display data, kesimpulan, dan triangulasi. Pembahasan ke-9, rancangan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yaitu di SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Sekolah ini berlokasi di Jalan Raya Jalan Cagak, nomor 061, Jalan Cagak, Curug Grendeng, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, kode pos 41281. Subjek penelitian, peserta didik kelas 10, dan guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Pembahasan ke-10, populasi dan sampel. Populasi yaitu guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Kelas yang diambil yaitu kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, 10 IPA 3, dan 10 IPA 4. Lalu ada sampel. Sampel yang saya ambil yaitu menggunakan teknik sampling. Nah, teknik sampling juga yang saya ambil yaitu probability sampling. Semoga dengan apa yang sudah saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua.